fakta bahwa kita di Nusantara ini segitu luas, segini banyak perbedaan-perbedaan, kalau itu hanya diselesaikan dengan kekuatan militer, mesti tidak bisa. Kalau raja kepingin menjaga keutuhan Nusantara ini hanya dengan kekuatan militer, itu pasti tidak bisa. Kalau hanya dengan kekuatan ekonomi, itu juga tidak bisa. Maka diperlukan cara untuk tetap mempersatukan itu tanpa harus dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain. Dalam hal ini adalah apa? Dalam hal ini adalah kesamaan pemahaman, kesamaan cara berpikir bahwa kita adalah berbeda-beda dan kita tetap satu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati, saya sayangi kawan-kawan semua, baik narasumber maupun penyelenggara juga semua yang hadir di sini. Langsung saja pertama saya mengapresiasi inisiatif kegiatan kali ini karena ya hampir puluhan tahun saya di Blora jarang pertemuan-pertemuan yang berbentuk diskusi semacam ini, apalagi melibatkan teman-teman generasi yang 20-an sampai 30-an lah gitu ya. Ini menurut saya yang layak untuk kita apresiasi. Kemudian masuk pada apa yang pengen kita obrolkan kali ini tentang merajut Bhinneka Tunggal Ikaan untuk menyongsong, untuk menghadapi tantangan peradaban. Ya seandainya ketemu dosen pembimbing skripsi gitu ya, mungkin harus beberapa kali revisi gitu, judulnya mungkin perlu beberapa kali revisi, tapi nggak masalah. Kayaknya kita lebih bisa memahami apa yang ada di balik kata-kata daripada yang muncul di kata-kata itu sendiri. Saya ingin berandai-andai aja ya, seandainya hanya dalam waktu 1 minggu saja, tiba-tiba itu kosakata Bhinneka Tunggal Ika atau kosakata yang sepadan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu hilang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Itu hilang dari kesadaran kolektif kita bangsa Indonesia. Seandainya itu terjadi hanya 1 minggu saja, kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi ya seandainya entah itu dari mana, entah itu seberapa, kita entah itu benar ataukah itu salah, kita punya pemahaman kolektif yang mungkin kalaupun tidak sama tapi mirip-mirip tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Maka seandainya itu seminggu saja, seandainya itu benar-benar hilang, saya pikir Nusantara ini akan rata dengan tanah. Gitu. Hanya dalam waktu 1 minggu. Bagaimana tidak seandainya tadi pagi kita mendengar ada sebuah masjid di Manado dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Kalaupun seandainya aparat tetap bisa berfungsi seperti apa mestinya,
Tetapi seandainya tokoh masyarakat, seandainya masyarakat tidak punya pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika, saya pikir polisi maupun tentara tidak akan berfungsi. Kalau pagi tadi kita mendengar cerita begitu di Manado, tidak ada 1 jam mesti di tempat lain ada kejadian-kejadian yang lebih dari itu, dan dalam waktu 1 minggu saya yakin kita sudah rata dengan tanah. Jadi menurut saya sendiri ya, kenapa kita yang faktanya itu berbeda-beda semacam ini? Karena kita punya pondasi yang kuat. Apa pondasi yang kuat itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Baik itu kita sadari secara sesadar-sadarnya, ataupun kita hanya punya pemahaman yang itu menduplikasi pemahaman-pemahaman yang lain yang tingkat kebenarannya juga berbeda-beda. Kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu ya? Saya tidak berkapasitas untuk menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika itu ya tulisan yang ada di lambang burung Garuda. Yang saya tahu bahwa itu adalah usulannya Muhammad Yamin dan Bung Karno. Muhammad Yamin, benar ya? Ya. Yang saya tahu bahwa itu sudah ada 700 tahun sebelum itu. Tetapi yang dimaksud dengan 700 tahun sebelum itu sebenarnya kayak apa? Secara detail nanti bagiannya Bang Lukman menjelaskan ini gitu ya. Tapi setidaknya bahwa Bhinneka Tunggal Ika kalau hari ini kita memahami berbeda-beda tetapi tetap satu juga itu berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda agama, berbeda. Kalau dulu berbeda ini lebih pada kepercayaan ataupun agama. Maka menurut saya tidak masuk akal, sekalipun saya tidak bisa menjelaskan detailnya karena saya punya kelemahan dalam hal mengingat nama, tahun, dan segala macam. Menurut saya sangat tidak masuk akal ketika 2 agama yang berbeda, kalau bahasa saya gitu ya, antara Hindu Siwa dengan Hindu Wisnu gitu. Kok bisa dikompromikan gitu? Ini agama loh ya. Belum lagi antara Hindu dengan Buddha, antara Hindu Buddha Kapitayan. Kalau hari ini kita mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika pada hal-hal perbedaan cara berpikir, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dulu berhasil menyatukan itu bukan hanya dalam hal itu, tetapi dalam hal perbedaan agama. Saya tidak bicara ini dari sisi ketauhidan ya, tapi melihat ini dari sisi antropologi agama begitu aja, bukan ketauhidannya enggak berani ngomong masalah itulah. Tapi kita bicara bahwa ada keyakinan-keyakinan yang asalnya beda itu bisa dikompromikan. Kenapa demikian? Bahwa dulu mungkin sampai hari ini sisa-sisanya juga masih ada, bahwa penguasa itu adalah titisan dari Tuhan.
semua yang ada di sekitar kita, baik tanahnya, yang di atas tanah maupun kita sendiri adalah bukan milik kita sendiri, tetapi milik raja, yang raja itu titisan dari Tuhan. Jadi konsep demokrasi dan segala macam seperti yang kita kenal hari ini adalah konsep baru. Ini peradaban baru. Dan baru ini baru ratusan tahun. Sementara yang sudah lewat itu ribuan tahun. Sehingga kita jangan terpana dengan yang hanya ratusan tahun, apalagi puluhan tahun, apalagi statusnya teman kita kemarin satu aja. Bahwa di antara ini adalah ada hal-hal yang ribuan tahun panjangnya, yang itu juga harus masuk di pemahaman kita. Kenapa saya mengkaitkan Bhinneka Tunggal Ika dengan raja, dengan kekuasaan? Karena saya berpikir fakta bahwa kita di Nusantara ini segitu luas, segini banyak perbedaan-perbedaan, kalau itu hanya diselesaikan dengan kekuatan militer, mesti tidak bisa. Kalau raja kepingin menjaga keutuhan Nusantara ini hanya dengan kekuatan militer, itu pasti tidak bisa. Kalau hanya dengan kekuatan ekonomi, itu juga tidak bisa. Maka diperlukan cara untuk tetap mempersatukan itu tanpa harus dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain. Dalam hal ini adalah apa? Dalam hal ini adalah kesamaan pemahaman, kesamaan cara berpikir bahwa kita adalah berbeda-beda dan kita tetap satu juga. Disinilah menurut saya dalam sejarah kita maupun sejarah-sejarah yang lain selalu ada kolaborasi antara penguasa politik dengan apakah itu pujangga, apakah itu tokoh agama, sampai apakah itu madhab imam fikih tertentu, apakah itu mursyid thariqah tertentu. Sehingga kita tahu bahwa Iran, negara Iran ya negara ada kaitannya dengan kesiahannya, begitu juga dengan Arab Saudi ada raja dan ada madhab fikih yang semacam itu. Tentu saja kalau kita seandainya Indonesia ini yang diterapkan adalah kolaborasi antara penguasa politik dengan aliran fikih tertentu, ya mesti bobrok, itu mesti tidak bisa bertahan lama, itu enggak bisa. Karena faktanya bahwa kita adalah berbeda-beda. Detailnya tentang, saya terbayang-bayang tentang Kenarok, tapi saya nggak bisa menyebutkan kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit itu apa, saya nggak bisa menyebutkan secara runut bahwa itu sebenarnya bukti-bukti kebinekaan Tunggal Ika, yaitu ketika arsitek Prambanan dan Borobudur adalah sama orangnya, umpamanya agamanya apa. Lah, setelah kita bicara ke belakang tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu muncul berkaitan dengan kemerdekaan 17 Agustus 1945, menurut saya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 adalah prestasi yang sangat dahsyat yang kembali bisa mempersatukan perbedaan yang seluas Nusantara ini yang ratusan tahun sebelumnya tidak pernah tercapai. Mataram pusat kejayaannya Sultan Agung
itu pun Tuban juga masih belum kepegang, baru di akhir-akhir kepegang. Bahwa banyak wilayah Jawa Timur belum kepegang. Majapahit di akhir-akhir masa Majapahit juga sudah tercerai-berai. Majapahit puncak kejayaannya mungkin bisa dibandingkan dengan apa yang kita sebut sebagai kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Karena apa? Karena sekian banyak wilayah, sekian banyak suku, sekian banyak perbedaan bersepakat untuk bersatu mendirikan negara Republik Indonesia. Lalu berapa menit? Lalu pertanyaannya, kita merajut kebinekaan tunggal ikaan sekarang itu seperti apa? Menurut saya kita baru bisa merajut kalau kita mengerti. Mengerti ini ada yang mengerti luas maupun mengerti detail. Semakin luas dan semakin detail kita tahu tentang Bhinneka, maka beda. Maka syarat pertama memang harus mengerti seluas-luasnya, mengerti detail-detailnya. Setelah mengerti, ya merasakan. Setelah merasakan apa yang akan bisa kita lakukan, kita baru bisa merajut. Yang dirajut itu apa? Ancamannya apa? Ancamannya ya sesuatu yang mengancam Bhinneka Tunggal Ikaan. Bentuknya apa? Ya monggo. Maka ketika kemarin tidak sengaja saya baca meme gitu ya, untuk mendapatkan 2 buah medali emas saja membutuhkan keringat dan air mata. Nah, untuk menjual gunung emas kok dengan ketawa-ketawa gitu. Ini kan benar bahwa kalimat itu benar. Jadi untuk mendapatkan medali emas itu usahanya kayak gitu, tetapi untuk membuang gunung emas bisa dengan ketawa-ketawa. Oke, kalimat ini benar, tapi kalimat ini yang tidak jelas. Ketika itu dilempar begitu saja, yang dimaksud itu siapa? Apakah itu Soekarno? Apakah itu Soeharto? Apakah itu Habibie? Apakah itu Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi? Kalau kita memilah itu dari saat ini menurut saya kita dihadapkan pada sesuatu yang kadang kelihatan benar, tetapi kalau kita cermati sebenarnya ini ada pesan-pesan tertentu yang tujuannya adalah tidak untuk mendorong perbaikan, tetapi hanya membuat sebuah kegelisahan atau kegaduhan. Maka di situ seringkali bernumpang dengan amar ma'ruf nahi mungkar, numpang dengan perjuangan keadilan dan yang lain-lain. Tentu saja itu hal yang baik, tetapi hari ini hal-hal semacam itu menurut saya seringkali bias. Seringkali ada hidden agenda yang dititipkan dengan kendaraan-kendaraan, dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan tidak bisa kita bantah. Apalagi oleh masyarakat yang tingkat pemahamannya tentang sesuatu itu ya nyun sewu mungkin terbatas. Lah nek ujuk-ujuk wis iki amar ma'ruf nahi mungkar ngadepi mbantah basa Arab ya wis ora wani kono wis nganggo istilah basa Arab. Sing gak santri dihadapi dengan argumen bahasa Arab ya wis gak wani jawab. Mergo gak ngerti, mergo disinilah menurut saya tantangan kita dalam menghadapi persoalan kekinian adalah bagaimana apa yang terjadi ini kita bisa memproduksi hal-hal yang memperkokoh Bhinneka Tunggal
tunggal ikaan sekaligus mengkonter ancaman-ancaman itu. Bentuknya apa? Ya monggo. Yang paling dekat dengan kita mungkin ya literasi. Karena dengan nulis yang bertanggung jawab, tidak hanya itu bermanfaat bagi kita, tetapi juga bermanfaat bagi generasi yang jauh ke depan. Kalau kenapa literasi? Karena literasi menurut saya tidak reaktif banget itu. Sementara medsos dan segala macam ini menurut saya reaktif banget dan kita tidak sempat untuk berpikir sejenak untuk sedikit mengkerutkan dahi agar apa yang muncul itu bukan kesalahkaprahan, tetapi kalau itu dengan cara yang lebih lebih ya sedikit mengkerutkan dahi itu akan lebih hati-hati sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang kayaknya Islami ternyata begitu, kayaknya heroik ini memperjuangkan ternyata begitu, kayaknya rasanya. Sementara itu saja, sekian, mohon maaf terutama huruf R-nya yang saya korupsi dari tadi sengaja tidak saya sembunyikan, kok tarkik dan takfim nggak muncul gitu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak